Nanya lagi nih, mumpung ya kedatangan seorang advokat yang khusus menangani hukum perkawinan. Jadi dulu sempat ada zamannya tuh heboh soal prenuptial agreement, gitu. Di psikologi juga gue di 2011 lah mulai aware tentang itu. Cuman juga lihat orang tuh masih mikir, oh kalau prenuptial tuh lu kayak mau siap-siap cerai dong, gitu. Karena udah siap-siap settle dari awal pembagiannya gimana. Cuman pertanyaannya, kalau misalnya di tengah-tengah menikah, mungkin dulu yang menikah 2011 ke belakang mungkin merasa enggak lah kan kita pengen selamanya gitu, nggak mau cerai. Jadi mereka belum bikin tuh prenuptial agreement. Cuman di tengah-tengah seiring dengan perkembangan kehidupan, mereka mau bikin bisnis dan mau mengamankan harta keluarga gitu. Hubungan pernikahannya baik, let's say. Gimana caranya? Kan udah namanya aja prenuptial agreement, berarti pranikah. Sekarang pernikahannya udah berjalan, mungkin mereka udah punya anak, masih bisa nggak sih tuh dibikin perjanjian untuk pisah harta atau sejenisnya? Absolut bisa. Oh gitu. Tapi gue jump in dulu ya. Prenuptial agreement itu terlihat tabu banget. Bener tabu sih, banget. Ya nggak sih? Lu mau merit, lu kok udah ngomongin bagi-bagi harta sama gue? Banget. Lu mau merit, lu nggak percaya sama gue? Sambil minum ya. Iya, terlihat tabu banget. Padahal prenuptial agreement seperti yang Pinkan pada akhirnya ngomong, ketika udah merit, mereka pengen secure harta masing-masing, pengen bisnis, pengen aman, ya udah bikin postnup. Sebenarnya postnup dan prenup itu ada similar, mengatur pemisahan harta. Jadi kalau menikah tanpa prenuptial agreement, itu harta akan ada namanya harta bersama. Start time merit. Punya nih harta bersama. Siapapun yang earn, milik bersama. Nggak peduli tuh, sorry ya Pinkan, kamu kan nggak kerja, aku doang yang kerja, itu punya aku, nggak bisa. Karena ini pembuat hukum zaman dulu tuh sebenarnya sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan sebenarnya. Jadi saya bisa punya earn segitu karena doa istri saya. Nah tuh teman-teman. Even though kita ngomong nih, istri saya nggak kerja, istri saya di rumah ya. Tapi lu nggak bisa begitu kalau istri lu kerja loh. Iya benar. Atau sebaliknya. Iya, atau sebaliknya. Gitu. Jadi prenuptial agreement itu nggak buruk. Nah, kenapa kita ngatur harta di situ? Kayak tadi sebenarnya prenuptial agreement itu adalah sesuatu untuk memberikan keamanan aspek keuangan. Aturlah. Benar. Gitu, aturlah. Karena kenapa? Istri lu atau suami lu akan menjadi penolong pertama ketika lu bankrupt, ketika lu kenapa-napa secara finansial, karena harta terpisah. Jadi lebih aman ya. Misalnya nih, gue yang bikin usaha nih, Bert. Betul. Gue usaha ya Pinkan. Usaha ceritanya ya. Betul. Bukan kasus sebenarnya. Jadi saya gue bikin usaha, terus tiba-tiba usahanya kurang berjalan lancar. Betul. Sepemahaman awam ini, kalau misalnya usahanya nggak lancar bisa kena harta keluarga sebenarnya. Kecuali kalau gue punya prenup atau postnup. Iya. Itu nggak sih? Karena tadi perikatan yang lu bikin untuk bisnis itu kan tanggung jawabnya ke semuanya, ke harta lu. Tanggung jawab perikatan lu itu ke harta lu sebagai jaminan. Nah, ketika harta lu adalah harta bersama. Benar juga. Tapi ketika dengan adanya prenup, nggak ada harta bersama kan? Jadi harta gue, harta suami. Betul. Gitu. Jadi kita tuh mikirnya harus jauh banget. Jadi kalau misalnya gue yang rugi, ya harta gue aja yang tergerus. Betul. Gitu. Jadi misalnya ada anak masih bisa terselamatkan dengan harta atau aset atau apapun dari pasangan suami. Pasangan lu akan jadi penolong pertama lu saat lu kenapa-napa. Itu yang seharusnya terjadi. Benar. Makanya gue pribadi sih sekarang ya setuju sama prenup, karena lebih baik dibicarakan di awal pas lo lagi masih berbunga-bunga, masih komitmen, masih trustnya masih tinggi, mulai dibicarain di awal. Betul. Jangan nunggu di tengah, karena tujuannya sebenarnya baik. Tujuannya juga sama, si postnup dan prenup. Kenapa harus bikinnya nanti di postnup? Tunggu, kan karena dulu angkatan gue belum begitu paham nih prenup itu seperti apa, ya enggak sih? Tabu banget. Kalau misalnya udah paham sih kayaknya sounds okay ya, bukan sebagai persiapan cerai enggak sih? Enggak sama sekali. Itu mindset sih guys, tergantung kalian melihatnya gimana. Tapi gitu bedanya ya. For sure. Oke, see you di seri berikutnya. Oh ya, satu lagi. Kalau ada pertanyaan yang kayak gini, yang pengen dibahas dari sisi hukum dan psikologi, silakan ya tulis di kolom komentar. Bye. Bye.